Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Abdul Hasan Al-Asy'ari. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini gue mau sedikit berbagi cerita mengenai beasiswa LPDP buat kalian yang ingin melanjutkan studi di salah satu kampus di Hong Kong, terutama untuk jenjang magister. Karena banyak banget nih yang bertanya kepada gue, sebenarnya apa aja sih yang di-cover beasiswa LPDP buat kalian yang ingin melanjutkan studi S2 di salah satu universitas di Hong Kong? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai selesai. Nah, biaya pertama yang di-cover oleh beasiswa LPDP untuk kalian yang ingin melanjutkan studi S2 di salah satu universitas di Hong Kong, yaitu adalah tuition fee atau biaya perkuliahan. Nah, untuk program gue sendiri, yaitu program 1 tahun, itu dikenakan biaya sebesar 168.350 Hong Kong dolar. Atau kalau kita kurskan ke rupiah, itu sekitar 311.447.500 rupiah. Jadi cukup mahal ya. Nah, ini juga tergantung dengan program yang kalian ambil. Kalau misalkan memang studi kalian memerlukan waktu 2 tahun atau mungkin jenjang doktoral 3 tahun, tinggal kalian kali 3 aja. Oke, lanjut. Biaya yang kedua yang di-cover oleh LPDP yaitu adalah biaya pendaftaran kampus. Nah, kebetulan pada saat mendaftar di The University of Hong Kong, kita diperlukan untuk melakukan pembayaran untuk mendaftar di kampus tersebut, yaitu biaya daftarnya sekitar 300 Hong Kong dolar, atau kita kurskan ke rupiah sekitar 555.000 rupiah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita daftar di beberapa kampus? Nah, LPDP akan mereimburse biaya pendaftaran untuk satu kampus yang akan menjadi tujuan akhir kalian studi. Jadi kalau misalkan kalian daftar di 3 kampus, maka hanya satu kampus lah yang akan di-cover oleh LPDP, yaitu kampus yang akan menjadi tujuan akhir kalian untuk melanjutkan studi. Nah, lanjut, biaya yang ketiga yaitu adalah biaya visa. Nah, untuk biaya visa sendiri, kemarin saya menghabiskan uang sekitar 990 dolar Hong Kong. Atau jika kita kurskan ke rupiah, itu sekitar 1.831.500 rupiah. Nah, biaya berikutnya nih yaitu biaya tiket pesawat. Nah, tiket pesawat yang di-cover oleh LPDP itu adalah tiket keberangkatan dan juga tiket kepulangan. Jadi 2 kali ya. Kurang lebih Jakarta Hong Kong kemarin menggunakan Garuda ataupun Cathay sekitar 5 juta. Maka untuk tiket PP ini kita memerlukan biaya sekitar 10 juta rupiah. Lanjut biaya berikutnya. Nah, ini adalah special case ya di tahun 2021 dan tahun 2020 karena kita berada di kondisi pandemi saat ini. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang diatur oleh beasiswa LPDP tersebut. Dan alhamdulillahnya beasiswa LPDP ini sangat mendukung ya segala sesuatu kebutuhan yang memang diakibatkan oleh COVID-19 di tahun ini. Salah satunya itu adalah biaya PCR. Nah, kemarin saya membutuhkan biaya PCR sekitar 900.000 rupiah di bulan Oktober. Berikutnya, LPDP juga menanggung biaya buku. Yang mana biaya buku ini akan kita dapatkan per tahun 1 kali, yaitu sekitar kalau untuk tujuan Hong Kong itu 5.375 Hong Kong dolar, atau kalau kita kurskan itu sekitar 9.943.750. Nah, untuk biaya buku ini juga disesuaikan dengan nominal yang sudah ditentukan oleh LPDP ya, dengan menggunakan kurs dari masing-masing negara. Nah, biaya berikutnya yaitu adalah biaya karantina. Kebetulan kemarin Hong Kong mewajibkan semua orang yang datang dari Indonesia untuk menjalani karantina selama 21 hari, yang mana biayanya tidak sedikit. Nah, LPDP juga mendukung nih untuk pengeluaran biaya karantina, yaitu maksimal 2 kali dari biaya hidup kita. Kemarin untuk biaya karantina selama 21 hari, saya menghabiskan kurang lebih 20.370 Hong Kong dolar, atau sekitar 37.684.500 rupiah. Biaya yang sangat banyak ya. Nah, lalu apalagi nih?
biaya berikutnya yang di cover oleh LPDP itu adalah biaya hidup bulanan, teman-teman. Nah, jadi biaya hidup bulanan ini tergantung dengan negara tujuan tempat studi kalian. Buat kalian yang melanjutkan studi di salah satu universitas di Hong Kong, kalian akan mendapatkan 11.000 dolar Hong Kong per bulan, yang mana nanti LPDP akan membayarkan langsung 3 bulan satu kali. Biaya hidup bulanan ini sekitar, kalau kita kurskan ke rupiah, 20.350.000 rupiah. Kalau misalkan kita kalikan selama 1 tahun, yaitu program studi kita, itu tinggal kalian kali 12 aja, yaitu kurang lebih untuk 44.200.000 rupiah. Nah, biaya berikutnya yaitu adalah biaya kedatangan nih. Jadi, LPDP juga memberikan biaya kedatangan buat kalian bisa settle di kehidupan awal kalian ketika tiba di negara tujuan. Untuk negara tujuan Hong Kong, nominalnya itu adalah 2 kali biaya dari living allowance kalian atau biaya hidup kalian, yaitu 22.000, 2 dikali 11.000. Atau kalau kita kurskan ke rupiah, sekitar 40.700.000 rupiah. Oh iya, untuk biaya hidup bulanan atau living allowance ini, itu sudah termasuk dan akomodasi. Jadi kalian harus bisa memanage uang yang udah diberikan LPDP dengan kebutuhan hidup kalian, termasuk akomodasi, makan, dan keperluan lain-lainnya. Nah, lalu ada juga nih beberapa poin yang LPDP cover, seperti international seminar. Nah, international seminar ini LPDP akan mengcover sekitar maksimal 15 juta rupiah buat kalian yang mungkin menjadi presenter dalam beberapa international seminar. Nah, biaya berikutnya yaitu adalah publikasi jurnal internasional. Buat kalian yang senang menulis publikasi, LPDP juga bisa mengcover nih, yaitu dengan batas maksimal itu 25 juta rupiah. Nah, biaya berikutnya yaitu thesis by research, di mana biaya ini berlaku hanya untuk program yang durasinya lebih dari 12 bulan. Dan program tersebut bukan merupakan program Magister by Coursework. Nah, kebetulan program yang saya ambil hanya 1 tahun, dan juga programnya berbentuk coursework, jadi tidak bisa mengajukan biaya tesis ini. Nah, yang terakhir yaitu ada juga asuransi kesehatan nih. LPDP juga menanggung asuransi kesehatan dengan limit maksimal 29 juta. Jadi ini sangat membantu buat teman-teman yang melanjutkan studi ke luar negeri, karena beberapa negara ketika kalian membuat visa, kalian diwajibkan juga untuk mengajukan asuransi kesehatan. Kebetulan kalau di Hong Kong saya tidak mengajukan asuransi kesehatan, karena ketika kita sudah membuat Hong Kong ID, kita akan dijamin oleh pemerintah Hong Kong untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dengan orang lokal di Hong Kong. Jadi, kalau misalkan kita total, untuk kalian yang melanjutkan studi S2 di salah satu universitas di Hong Kong, LPDP akan mengcover uang dengan total jumlah 872.262.250 rupiah. Well, cukup sekian sharing terkait fasilitas yang diberikan oleh beasiswa LPDP untuk tujuan negara Hong Kong. Semoga bisa memberikan manfaat, juga gambaran, dan juga motivasi bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan studinya di Hong Kong. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.